Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nazirah. Di sini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Seperti yang kita ketahui bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP pada kurikulum 2013 harus dikembangkan dengan beracuan pada silabus. Di dalam RPP terdapat komponen-komponen penting yang harus ada, yaitu identitas sekolah. Di sini identitas sekolahnya SMP Negeri 15, kemudian identitas mata pelajaran Bahasa Indonesia, identitas kelas atau semester 7 dan semester 1, alokasi waktunya 6 kali 45 menit, materi pokok, teks prosedur, dan pertemuan 3 kali pertemuan. Selanjutnya, ada kompetensi inti. Di sini ada 4 poin kompetensi inti, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yang kami ambil yaitu kompetensi dasar 3.5 tentang teks prosedur. Di sini, setelah menuliskan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, kami memerinci dan menurunkannya menjadi beberapa indikator, yaitu 3.5.1 sampai 3.5.3 dan 4.5.1 sampai 4.5.3. Kemudian, tujuan pembelajaran kami membaginya menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama, siswa mampu memerinci teks prosedur, dan yang kedua, mampu menguraikan struktur teks prosedur. Kemudian pada pertemuan kedua, siswa mampu memerinci dan menciptakan teks prosedur tentang cara membuat. Kemudian ada pertemuan ketiga, siswa mampu membuat pertanyaan dan juga mampu menyimpulkan cara melakukan pekerjaan dari simpulan pada teks yang dibaca atau didengar. Di sini jika dilihat ada tanda C. Tanda C di sini yaitu condition, kemudian A itu audience, kemudian C4 di sini yaitu taksonomi Bloom, yaitu mampu memerinci. Memerinci ini termasuk ke dalam C4. Kemudian ada B itu behavior, dan D degree. Kemudian ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran terbagi menjadi faktual, yaitu menyajikan PowerPoint tentang materi teks prosedur. Kemudian konseptual, yaitu kita memberikan pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan juga tujuan teks prosedur. Dan terakhir yaitu prosedural. Siswa mampu memerinci, membuat, dan menyimpulkan tentang teks laporan. Kemudian, poin D, metode dan model pembelajaran. Di sini ada model saintifik dan juga metode diskusi penugasan. Selanjutnya, E, sumber dan media pembelajaran. Sumber belajar, buku siswa dan buku guru Bahasa Indonesia kurikulum 2013, kemudian ada internet. Yang kedua, ada media, yaitu slide presentasi atau PPT. Ketiga, alat dan bahan, ada handphone atau laptop, buku dan alat tulis, dan proyektor. Selanjutnya, E, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dibagi menjadi pendahuluan, inti, dan juga penutup. Di mana pendahuluan alokasi waktunya 15 menit, kemudian kegiatan inti 60 menit, dan kegiatan penutup 15 menit. Nah, di sini pendahuluannya guru melakukan interaksi, kemudian melakukan salam, menanyakan kabar, kemudian dilanjut oleh doa, kemudian penyampaian informasi, dan berinteraksi dengan siswa tentang materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian pada pertemuan pertama, peserta didik akan diminta untuk memerinci dan menguraikan hasil tayangan dari video yang dilihat. Kemudian pada pertemuan kedua, peserta didik diminta untuk memerinci dan juga menciptakan suatu hal yang baru.
Kemudian pada pertemuan ketiga, peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan dari hasil presentasi teman-temannya pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian guru akan mengamati dan juga memberikan tugas kepada siswa untuk menyimpulkan hasil kerja teman-temannya dari kelompok lain secara berkelompok. Setelah itu, peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kepada guru setelah menampilkan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian kegiatan penutup, guru memberikan motivasi belajar, kemudian siswa dipandu untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Siswa dan guru melakukan refleksi atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Kemudian hasil-hasil yang diperoleh dan manfaat hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian siswa menerima umpan balik dari proses dan hasil pembelajaran. Setelah itu, guru juga menyampaikan salam penutup. Kemudian poin F ada penilaian pembelajaran. Ada 3 poin. Poin pertama yaitu penilaian sikap. Di dalamnya terdapat teknik penilaian, yaitu observasi, bentuk penilaiannya jurnal. Kedua, penilaian pengamatan, teknik penilaiannya tes tulis, bentuk penilaiannya uraian. Dan ketiga, penilaian keterampilan, teknik penilaiannya tes tulis, dan bentuk penilaiannya uraian. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya Eka Mulyasari akan membahas tentang perangkat pembelajaran selanjutnya mengenai bahan ajar. Bahan ajar yang dibuat ini harus disesuaikan dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Bahan ajar yang saya buat itu berorientasi pada pembelajaran inovatif berbasis HOTS dengan menggunakan pendekatan TIPEC. Nah, materi yang akan diambil yaitu dari kelas 7 mengenai teks prosedur. Adapun kompetensi dasar yang diambil ada 2, yaitu 3.5 dan 4.5 tentang teks prosedur. Oh ya, sebelumnya di sini saya menuliskan apakah kalian sudah siap. Itu merupakan sebuah stimulus atau rangsangan agar siswa lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, adapun isi dari bahan ajar itu harus mengandung faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, ini adalah contoh video membuat bolu ketan hitam. Videonya kebetulan bisa di-play di sini. Nah, kita bisa kalau sudah selesai memutar contoh video tersebut, kita lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai materi teks prosedur. Dari pengertian, kemudian tujuan dari pembelajaran teks prosedur, kemudian membahas tentang ciri-ciri teks prosedur. Nah, adapun membahas juga tentang jenis teks prosedur, struktur dari teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur. Materinya memang cukup banyak, ini dibagi menjadi ke dalam 3 pertemuan, dan terakhir adalah menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, setelah guru menyampaikan materi dari bahan ajar, kemudian guru memberikan tugas secara berkelompok. Guru menugaskan siswa membuat 5 kelompok bersama teman-temannya. Nah, setelah itu kita berikan kalimat stimulus di akhir pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Fitriani akan melanjutkan presentasi selanjutnya dari perangkat pembelajaran yaitu LKPD, yaitu Lembar Kerja Peserta Didik. Dalam LKPD tentu harus ada KD, indikator, materi pembelajaran, petunjuk kerja, dan soal atau kuis. Mungkin dalam LKPD tidak akan jauh dari RPP dan
bahan ajar. Di sini harus tercantum satuan pendidikan atau nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, submateri, materi pokok, dan pertemuan. Di sini satuan pendidikan adalah SMP Negeri 15, mata pelajaran Indonesia, kelas 1 atau kelas 7, semester 1, alokasi waktu 6 kali 45 menit, submateri mengidentifikasi tentang sesuatu cara dalam teks prosedur, materi pokok, teks prosedur, pertemuan, 3 kali pertemuan. Selanjutnya ada kompetensi dasar, lalu ada indikator, tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, kerjakan LKPD secara mandiri. Yang kedua, kerjakan sesuai dengan perintah pengerjaan LKPD. Yang ketiga, setiap langkah memiliki waktu dan skor yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pengerjaannya. Yang keempat, apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan kepada guru. Itu adalah langkah penggunaan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini tidak jauh dari bahan ajar. Di sini ada teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Informasi dalam teks prosedur disajikan dengan urutan peristiwa yang logis. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama ada menggunakan pola kalimat perintah, yang kedua ada menggunakan kata kerja aktif, yang ketiga ada menggunakan kata penghubung atau konjungsi, yang keempat ada menggunakan kata keterangan, yang kelima ada memiliki struktur yang terdiri atas tujuan dan langkah. Selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Selanjutnya atur teks prosedural. Yang pertama ada judul, bagian judul atau tujuan. Yang ketiga ada bahan material. Yang keempat ada bagian langkah-langkah. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat imperatif, yang kedua ada kalimat deklaratif, yang ketiga ada kalimat interrogatif. Yang keempat ada konjungsi temporal, yang kelima ada pebra material atau pebra tingkah laku. Yang keenam ada partisipan manusia, dan yang ketujuh ada bilangan penanda. Selanjutnya di sini ada kuis. Yang pertama, berdasarkan pemahaman di atas tentang teks prosedur, kemukakan pendapatmu tentang teks prosedur. Ini digunakan untuk siswa, dan siswa harus menjawab apa yang ada di kalimat perintah. Kuis kedua ada jelaskan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur, di mana siswa harus menjelaskan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur sesuai dengan yang ada dalam materi pembelajaran. Kuis ketiga ada sebutkan ciri-ciri teks prosedur. Di sini siswa juga harus menyebutkan apa ciri-ciri teks prosedur dan menjelaskan apa itu ciri-ciri teks prosedur. Kuis keempat ada teks prosedur memiliki beberapa struktur. Jelaskan dan sertakan contohnya. Di sini siswa harus menjelaskan apa itu struktur teks prosedur dan jelaskan serta beri contoh. Lalu di sini ada lembar kerja peserta didik. Di sini ada submateri, yaitu identifikasi tentang sesuatu cara dalam teks prosedur. Hari dan tanggal diisi, kelas dan nama kelompok. Selanjutnya di sini ada petunjuk umum. Yang pertama, amati lembar kerja ini dengan seksama. Yang kedua, ada baca dan diskusikan dengan teman kelompokmu dan tanyakan kepada guru jika ada hal yang kurang dipahami. Yang ketiga, setiap kelompok akan menyimpulkan permasalahan yang berkaitan dengan teks prosedur dalam video yang akan dibagikan yang dibaca dan didengar. Lalu ada langkah-langkah kegiatan. Di sini simaklah video teks prosedur tentang video membuat bolu ketan hitam pada link yang akan dibagikan oleh guru.
dan siswa harus menonton dan menyimpulkan apa yang termasuk dalam video tersebut. Kemudian kerjakan tugas berikut. Dan di sini terdapat lagi kuis, yaitu kuis kelima. Berdasarkan video yang ditayangkan, simpulkan kembali tentang cara dalam video tersebut. Karena itu video edukasi atau teks prosedur tentang membuat bolu ketan pastinya memiliki langkah-langkah dan tujuan. Lalu identifikasikan juga apa yang ada dalam video menurut teks prosedur. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan tentang LKPD atau lembar kerja peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Yulianti. Di sini saya akan memaparkan terkait perangkat pembelajaran selanjutnya mengenai media pembelajaran, yang mana berdasarkan RPP yang telah dibuat, media yang digunakan yaitu PPT. Maka dari itu, saya mengaplikasikan media pembelajaran dengan bentuk PPT interaktif. Sebelumnya, mohon maaf, di media pembelajaran di sini saya tidak mencantumkan terkait kompetensi dasar dan berikut indikatornya. Hanya saja kompetensi dasar yang kita gunakan yaitu 3.5 sampai 4.5, di mana untuk muatan materinya terkait dengan teks prosedur khususnya untuk kelas 7. Nah, untuk mengaktifkan peserta didik, di slide pertama ini mereka tinggal mengklik mulai untuk mengetahui apa saja sih yang terkandung dalam media pembelajaran di menu yang terdapat di media pembelajaran. Nah, tinggal klik mulai saja. Di sini akan ditampilkan beberapa icon yang mana akan menjelaskan terkait dengan teks prosedur. Nah, untuk memudahkan mereka tinggal mengklik bagian-bagian saja. Misalkan mereka ingin mengetahui terkait dengan pengertian atau bahkan tentang tujuan, tinggal klik saja di bagian penulisan. Dengan mudah nanti PPT ini akan menunjukkan. Contohnya seperti ini. Nah, terkait dengan pengertian, jika diklik tombol pengertian maka akan muncul pengertian dari teks prosedur. Nah, untuk selanjutnya, jika peserta didik ingin mengetahui terkait dengan tujuan, maka peserta didik tinggal klik tulisan tujuan. Begitu juga selanjutnya. Nah, di sini saya cantumkan satu soal. Peserta didik tinggal mengklik soal tersebut. Kemudian dengan mudahnya PPT interaktif ini akan menunjukkan ke bagian soal. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang mana menanyakan terkait dengan apa yang dimaksud dengan kalimat deklaratif. Nah, untuk para siswa yang jawabannya benar, nanti PPT ini akan memberikan nilai atau akan memberikan petunjuk terkait jawaban yang benar. Nah, untuk jawaban yang kurang tepat atau mungkin jawaban yang salah akan menunjukkan dan akan memberikan nilai jika memang jawabannya salah. Nah, untuk contohnya di sini saya akan menjawab, misalkan ini jawabannya A. Nah, maka PPT ini akan memberikan emotikon silang karena memang jawabannya salah. Nah, untuk selanjutnya, semisal jawaban saya benar, di sini saya menjawab jawabannya C. Nah, maka akan muncul emotikon checklist. Nah, untuk kejelasan menu-menu sebelumnya yang tidak saya klik, karena itu merupakan materi yang terkandung dalam bahan ajar, maka peserta didik tinggal mengkliknya saja untuk mengetahui. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Rahma Amelia dengan NIM 192102445. Di sini saya akan melanjutkan presentasi perangkat pembelajaran tentang evaluasi. Nah, di sini saya menggunakan Google Form. Nah, seperti biasa untuk identitas ada nama, kemudian kelas. Nah, untuk soal evaluasi sendiri, saya menyajikan soal teks prosedur berupa cara menari merak atau tari merak. Nah, soal ini ditujukan untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Nah, untuk soal nomor 1 berupa analisis dengan soal teks prosedur tersebut merupakan jenis teks prosedur. Nah, nanti ketika siswa selesai menganalisis bisa langsung menjawab dengan memilih jawaban yang benar. Bentuk soalnya PG. Nah, analisis sendiri termasuk ke dalam C6. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 yaitu simpulan. Ya, ini sama masuk ke dalam C6. Nah, untuk soalnya sendiri simpulan teks prosedur tersebut adalah, nah, siswa bisa langsung menjawabnya. Nah, untuk soal nomor 3, teks prosedur tersebut merupakan struktur teks bagian. Nah, untuk soal nomor 3 ini termasuk soal mengkategorikan C6. Nah, ketika siswa nanti setelah membaca kemudian dikategorikan apakah soal itu termasuk ke dalam struktur teks bagian apa. Nah, nanti siswa bisa langsung menjawabnya. Nah, untuk soal selanjutnya di sini ada teks prosedur lagi dengan judul yang berbeda. Nah, di sini tentang cara memainkan suling. Nah, ditujukan untuk soal nomor 4 sampai nomor 5. Nah, untuk soal nomor 4 sendiri berupa analisis. Nah, teks prosedur tersebut merupakan jenis teks prosedur ... Nah, siswa bisa langsung memilih apakah teks prosedur tersebut termasuk jenis teks prosedur melakukan sesuatu, membuat sesuatu, memainkan sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Nah, untuk selanjutnya nomor 5 ada soal memilah C4. Nah, kalimat imperatif dalam teks prosedur tersebut ditunjukkan oleh kalimat nomor. Nah, nanti ketika siswa telah memilah setiap kalimatnya, nah, mana yang termasuk kalimat imperatif. Nah, bisa langsung dipilih. Nah, untuk A bisa kalimat 1 dan 3, kemudian B 1, 4, kemudian C 2 dan 3, D 2 dan 4. Nah, nanti Ananda bisa langsung menjawabnya. Nah, kemudian untuk soal nomor 6 berbentuk esai. Nah, membuat C6. Nah, buatlah teks prosedur langkah-langkah membuat telur asin. Nah, siswa nanti diarahkan untuk membuat langkah-langkah telur asin. Nah, untuk soal nomor 7 menelaah C4. Nah, telaah kaidah kebahasaan pada teks prosedur membuat telur asin yang sudah Ananda buat pada soal nomor 6. Jadi Ananda nanti tinggal
menelaah kaidah kebahasaan pada teks prosedur yang sudah dibuat sebelumnya pada soal nomor 6. Nah, mana kalimat, misalkan ada nanti di teks prosedur langkah-langkah membuat telur asin ada kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif, nah dan sebagainya yang termasuk kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Nah, nanti bisa langsung dijawab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.